Ya, pemirsa, demi mewujudkan pendidikan merata di Indonesia, tidak hanya cukup mempersiapkan sumber daya manusia, namun juga sarana menuju ke sekolah. Lantas bagaimana upaya pemerintah setempat untuk memperbaiki jembatan rusak di Desa Angkanyar, mengingat jembatan ini menjadi akses para siswa menuju sekolah. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas PUPR Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pak Erani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Pak Erani, kalau kita lihat dan kita dapatkan informasinya bahwa jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga untuk beraktivitas. Apakah benar sejauh ini, Pak? Ya, perlu kami sampaikan, jembatan Angkanyar ini sebetulnya letaknya 55 kilometer dari ibu kota Kabupaten Landak. Jadi kalau ditempuh sekitar 1 sampai 2 jam jika kondisi jalannya bagus. Tapi karena saat ini 2 tahun yang lalu tidak disentuh sama sekali karena kondisi COVID, sehingga memang baik jalan maupun jembatan mengalami kerusakan yang mengakibatkan arah ke Angkanyar menempuh waktu sampai 3-4 jam. Jadi itu kondisinya yang ada saat ini. Namun pemerintah Kabupaten Landak sejak tahun 2021 sudah melakukan intervensi. Kita sudah melakukan pembangunan pondasi abutmen jembatan yang nilainya mencapai 3 miliar. Nah, di samping itu kita juga sudah menyampaikan dengan warga dan kepala desa untuk berhati-hati dan tidak melewati jembatan lama dengan roda 4, apalagi ada angkutan dan muatannya. Namun himbauan itu tidak diindahkan, sehingga pada hari Minggu, pada tanggal 25 September, jembatan itu lalu roboh dan ada kendaraan yang jatuh di sungai. Nah, itulah yang menyebabkan jembatan itu tidak bisa berfungsi. Mungkin seperti itu sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Erani, ini kan untuk membangun jembatan yang sangat vital, pembangunannya juga sudah memakan biaya sejauh ini ya, fondasinya tadi Anda sampaikan 3 miliar rupiah. Apakah untuk proyek yang sangat vital, yang akan menelan biaya banyak, tidak ada pengamanan yang mumpuni dari pemerintah setempat, terutama dari Dinas PUPR, Pak, untuk menjaga agar diamankan dulu selama proses pembangunan? Ya, sejauh ini memang melalui kepala desa, kita sudah menyampaikan supaya berhati-hati, dan kita juga sudah melakukan tindakan nyata untuk bisa menghindari kecelakaan yang seperti terjadi. Nah, bukan cuma itu, tetapi melalui Pak Bupati dan juga pimpinan Dewan, beberapa bulan yang lalu juga sudah langsung ke lapangan. Bahkan setelah itu kita berkesempatan untuk menghadap Ketua Komisi 5, Pak Nasarus di Jakarta, menyampaikan usulan salah satunya jembatan ini, Mbak. Jadi sudah ada respon positif dari Kementerian PUPR, khususnya Bina Marga. 2023 rangka jembatan untuk Angkanyar itu akan segera direalisasikan. Nah, namun namanya bencana, waktu itu kan ada banjir juga sebetulnya, sehingga pada hari Minggu itu tanpa kita duga, lalu kejadian itu terjadi. Jadi mungkin seperti itu. Tapi kami juga mengambil positifnya dengan kejadian tersebut, informasi potret di wilayah kami, khususnya di pedalaman, itu bisa sampai ke publik, dan mudah-mudahan dengan adanya komunikasi informasi Metro TV, pemerintah pusat juga bisa memperhatikan secara serius apa yang sudah kami usulkan.
Nah, Ya, mungkin seperti itu. Baik Pak Erani, berarti ini kan akses satu-satunya ke Angkanyar saat ini tidak ada ya Pak ya? Oke, dan tidak ada Iya, jembatan. itu akses itu akses antar desa di Kecamatan Baik, Kualabehe. Bentangnya memang cukup besar, lebar 50 meter. Jadi memang, nah tapi penganggaran darurat kita sudah lakukan melalui dana ya. tangkap darurat sebesar 200 juta. Saat ini sedang kita kerjakan. Baik, Pak Erani, ini kan semua ya, misalnya jalan, misalnya ya, ini lepas dari jembatan lah, infrastruktur yang dibangun. Kalau jalan cepat rusak, masyarakat juga yang rugi. Nah, ini jembatan baru dibangun fondasinya, tapi sudah digunakan, tidak diamankan juga runtuh. Jadi kan ini kan menghabiskan uang rakyat. Nah, apa pendekatan yang akan berbeda dari PUPR Kabupaten Landak? Pada saat memang jembatan belum siap digunakan, ya jangan dipakai dulu dong. Jadi apa pendekatannya, Pak? Ya, Mbak, sebetulnya abutmen, pondasi yang kita bangun itu posisinya di sebelah jembatan lama ini, Mbak. Jadi ini memang satu-satunya akses, tetapi jembatan baru kita bangun di samping jembatan yang ada ini. Dan waktu itu melalui kunjungan pimpinan dan Ketua Komisi C sudah menghimbau sebetulnya kalau ini dilalui dengan roda 2 dan jalan kaki, tidak menggunakan roda 4 dengan ada angkutan sawit, saya pikir ini bisa bertahan sebetulnya. Tapi karena himbauan itu tidak diindahkan, ya seperti ini. Lalu ruas ini juga sebetulnya kan ada Baik. beberapa perkebunan kelapa sawit. Jadi itu juga kita sedang melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk bisa Baik. berkolaborasi untuk menyikapi kejadian tersebut. Pak Erani, mungkin saya ingin fokus ke anak-anak sekolah nih Pak, yang tiap hari memang harus berkegiatan, kalau tidak kan ketinggalan dong sekolahnya begitu ya. Ini apa yang bisa dilakukan PUPR Kabupaten Landak, paling tidak untuk memfasilitasi agar anak-anak ini aman pada saat menyeberang dan beraktivitas Pak? Ya, dokumentasi itu 3 hari yang lalu Mbak. Saat ini sebetulnya upaya penanganan darurat sudah dilakukan. Jadi kondisinya tidak seperti itu lagi. Ya, anak-anak itu tentu memang harus hati-hati dengan perbaikan jembatan darurat tersebut. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini jembatan darurat itu bisa diselesaikan dengan baik. Paling tidak memang mengutamakan untuk pejalan kaki dan roda 2. Kalau roda 4 memang kita tidak izinkan lagi. Ya, tapi anak-anak ini masih boleh. Ini kan masih 2 minggu ya Pak ya, jembatan darurat itu akan selesai untuk dilewati oleh pejalan kaki. Yang jembatan yang ini Pak, yang ada di layar ini masih boleh digunakan Pak berarti? Karena itu tiang fondasinya tinggal 1 tuh Pak, mengerikan sekali. Ya, yang kita rehab jembatan lama ini Bu, karena memang di sampingnya itulah jembatan baru yang kita buat fondasi dan abutmennya. Jadi kita sudah hitung kemarin sesuai dengan dana yang ada untuk melakukan rehab, perbaikan supaya bisa fungsional itu bisa Bu. Iya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Landak Bapak Erani, terima kasih atas keterangannya. Selamat beraktivitas kembali.